bijak bermain jari, kalau tidak mau masuk bui. Sahabat Suara Papirus, di era digitalisasi ini manusia itu dipaksa untuk hidup berdampingan dengan teknologi. Handphone atau smartphone adalah salah satu teknologi yang tidak bisa lepas dari genggaman, bahkan saat tidur sekalipun. Setiap saat kita dijejali dengan pelbagai informasi, baik yang bersifat rohani sampai yang tidak pantas untuk kita nikmati. Menurut Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pertumbuhan angka pengguna internet pada tahun 2002 mencapai 210 juta atau 77% dari jumlah penduduk Indonesia. Padahal sebelum pandemi di angka 175 juta. Hal itu berarti ada penambahan sekitar 35 juta pengguna internet baru di Indonesia. Tidak semua manusia itu siap untuk menjalani. Karena banyak faktor, masih terdapat beberapa yang masih gagap dalam berteknologi. Ada banyak kasus kesalahan jari yang membuat satu sama lain saling membenci, berkelahi, bunuh diri, dan juga masuk bui. Ini ada beberapa contoh. Misalnya, ini ada di halaman suami bunuh istri gara-gara WA dan Facebook diblokir. Atau ini, ganti status janda di Facebook, suami murka bunuh istri. Kita juga mendengar kasusnya Jering SID gara-gara cuitan soal ID dan RS kacung WHO yang berujung masuk bui. Dan yang paling hangat, kasus postingan pemilik akun KMRT Roy Suro 2 yang mengunggah sebuah foto stupa Candi Borobudur yang telah diedit sehingga wajahnya mirip Presiden Joko Widodo, yang diposting pada Twitter Jumat 10 Juni 2022. Memang pada dasarnya manusia adalah makhluk dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Ini sudah menjadi kodrat dari bayi. Rasa penasaran itu selalu muncul dalam benak karena memang manusia makhluk berakal. Setelah rasa keingintahuan tersebut terpenuhi, lalu muncullah hasrat untuk berbagi. Sayangnya, rasa berbagi itu tidak dalam bentuk materi yang dimiliki, tetapi hanya berbagi menyebarkan informasi-informasi. Manusia di medsos begitu hobi membagikan informasi tanpa diperiksa terlebih dahulu kebenarannya. Padahal sudah sering kali kita diingatkan untuk bijak dalam bermedsos. Ada slogan, saring sebelum sharing. Periksa terlebih dahulu kebenarannya sebelum meneruskan informasi atau berita. Kita diharapkan pintar-pintar memilih informasi sebelum dibagi. Hidup di media sosial sebenarnya hampir sama dengan hidup di dunia nyata. Ada norma dan tata krama, ada unggah-ungguh yang mesti disepakati bersama. Terlebih jika itu terkait dengan sara, itu yang paling sensitif. Bahkan untuk menertibkan dunia teknologi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut UU ITE. Undang-undang ITE tentu dirancang untuk kebaikan, untuk ketertiban dunia maya yang terkadang tidak terkontrol oleh si pengguna. Undang-Undang ITE bab 7 dari pasal 27 sampai dengan pasal 37 adalah berisi larangan-larangan yang sangat rentan dilanggar. Kita ambil contoh dari pasal 27. Ayat 1 itu larangan
mendistribusikan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Terus ayat 2 yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3 yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ayat keempat itu yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Kita ambil lagi contoh dari pasal 28. Yang ayat 1 bunyinya larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Terus ayat 2 itu larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Nah, terkait dendanya dan hukumannya itu pun tidak main-main. Hukuman pidana sampai bertahun-tahun, ada yang sampai 6 tahun. Denda pun miliaran. Hal itu tertuang dalam pasal 45. Jadi banyak hal sensitif yang mestinya dijaga dan dihormati bersama. Karena dampaknya ketika ada ketentuan norma yang dilanggar, sudah barang tentu ada potensi terhadap pelanggaran hukum. Dan akhirnya si pengguna ini dipaksa untuk introspeksi diri di balik jeruji besi. Nah, bagaimana pendapat sahabat Papirus?